Yang ada angka-angka itu begini, terakhir sebelum ke Ibu Sekjen sampaikan ya. Saya satu-satunya menteri sejauh yang saya pahami, saya haramkan pemberian uang dari staf ke saya. Dan itu saya sudah buktikan selama 1,5 tahun saya jadi menteri. Haram Pak, hukumnya haram. Saya Kristen tapi saya menggunakan haram karena bahasa haram itu bahasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi saya adalah, ini di depan semua pejabat saya ngomong, mengharamkan staf berikan saya uang. Oleh karena itu kalau yang ada angka-angka dan lain biarlah Ibu Sekjen aja yang ngomong ya. Ya. Saya pikir itu nanti secara detail nanti Ibu Sekjen kalau enggak lebih supaya lebih gambarannya lebih jelas dan utuh komprehensif nanti Kepala Biro Perencanaan dan semua eselon 1 jelasin ya semuanya ya. Saya kira demikian. Selanjutnya silakan Ibu. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin pimpinan kami melanjutkan. Untuk belanja Kementerian Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan prioritas Kementerian Hak Asasi Manusia, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pagu anggaran 2026 718 miliar 129.472.000. Dari pagu anggaran ini kami memiliki atau terdapat RO khusus dalam rangka penguatan program direktif Presiden sejumlah 112 miliar 428.954.000. Sehingga pagu yang dapat digunakan adalah 605 miliar 700.518.000. Anggaran tersebut kami melaporkan dari pagu keseluruhan 718 miliar itu terdiri dari posturnya 39% merupakan belanja pegawai yaitu 299 miliar 570 juta. Lalu kemudian belanja TUSI, baik TUSI-nya dari Direktorat Teknis dan juga Sekretariat Jenderal, Itjen 2 Pusat dan Kanwil itu ada di 26% sejumlah 187 miliar. RO Direktif Presiden sendiri adalah 16%. Lalu kemudian belanja operasional kantor baik di Sekretariat Jenderal 2 Pusat, lalu Direktorat Jenderal IDP dan PDK, Itjen dan Kanwil itu sejumlah 15%, 112 miliar. Lalu belanja prioritas nasional itu 4%, 26 miliar 668.237.000. Lalu kemudian kami bisa menyampaikan berdasarkan anggaran apabila disusun berdasarkan unit eselon 1, kami laporkan untuk unit Sekretariat Jenderal, belanja pegawai Kementerian HAM itu anggarannya masih ada di Sekretariat Jenderal sejumlah 279 miliar 57.540.000, tidak terdapat RO khusus. Lalu kemudian belanja TUSI dan operasional untuk Sekretariat Jenderal, Pusat Pengembangan SDM HAM, Pusat Data dan Informasi, dan 20 kantor wilayah dengan 38 wilayah kerja. Pagu awalnya adalah 186 miliar 993.747.000, terdapat alokasi RO khusus 37 miliar 300.362, sehingga pagu efektif 149 miliar 693.385.000. Lalu untuk Inspektorat Jenderal, pagu awal 9 miliar, ada alokasi RO khusus 3,5 miliar, pagu efektifnya 5,4 miliar. Sekian. Lalu untuk Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM,
pagu awalnya 152 miliar, alokasi era khususnya di 43,7 miliar, pagu efektifnya 108,5 miliar. Direktorat Jenderal Pelayanan Kepatuhan, pagu awal 90,7 miliar, alokasi era khusus 27,8 miliar, pagu efektifnya 62,9 miliar. Lalu kemudian memasuki agenda kedua, mohon izin Pak Menteri. Agenda kedua itu terkait dengan isu aktual seputar regulasi dan permasalahan HAM. Mohon perkenan Pak Menteri atau kami teruskan? Teruskan. Baik, kami akan teruskan. Terdapat isu aktual seputar regulasi, yaitu pertama, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi saat ini terdapat isu aktual mengapa Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini perlu dilakukan perubahan, bahkan kalau dilihat dari substansinya menuju kepada penggantian. Di antaranya bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan P4HAM belum diamanatkan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang 39, di mana pasal 28 ayat 4 menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan di sini pemerintah yang perlu disampaikan. Sebut poin-poinnya aja. Siapa? Karena mereka juga tahu. Ya, baik Pak. Nomor 2, target dalam RPJPN di mana tahun 2025 sampai 2045 bahwa pada tahap supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia terdapat target di tahun 2035 dan 2003 sampai dengan 2039 berupa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3, perlu dilakukan penguatan lembaga pemerintah dan lembaga nasional HAM sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN tahun 2025 sampai 2045. 4, perlu dilakukan pergeseran aktor pelanggaran HAM yang semula hanya negara menjadi non-negara atau individu dan pelaku usaha merujuk pada perkembangan permasalahan HAM yang terjadi saat ini. 5, Undang-Undang 39 tahun 99 belum akomodir amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa ratifikasi konvenen dan konvensi. 6, permasalahan regulasi dan kebijakan yang belum berspektif HAM baik regulasi di tingkat pusat maupun daerah sehingga norma krusial yang terkait dengan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM tidak terintegrasi dalam bangunan hukum positif. Kami melaporkan progres berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 24 garing DPR RI garing 1 garing 2025 sampai 2026 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2026 bahwa rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang 39 tahun 99 telah menjadi prolegnas prioritas tahun 2026 dan telah dilakukan rapat panitia antar kementerian. Selanjutnya kami akan menyelesaikan pembahasan antar kementerian tersebut untuk kemudian proses parap dan menyampaikan ke Kementerian Hukum. Perubahan struktur sejalan dengan pembahasan pada tahun anggaran 2025 dengan menerapkan meaningful participation, perubahan yang terjadi mencapai lebih dari 50%, maka rancangan undang-undang dimaksud akan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Isu yang kedua yaitu tentang Perpres tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM. Bu Sekjen, baca aja yang pertama adalah penyusunan Undang-Undang 39 Siap. ya. Tolong nanti minta dukungan full dari pimpinan Komisi 13. Yang kedua adalah